Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran IPA kelas 3 SD yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan bersubtemakan ciri-ciri makhluk hidup. Baik, yang pertama adalah pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi. Makhluk hidup mampu melakukan proses biologis seperti metabolisme, iritabilitas, dan ekspresi yang membedakan dari benda mati. Selanjutnya ada tujuan makhluk hidup. Secara alami, makhluk hidup memiliki tujuan utama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan berkelanjutan spesiesnya. Berikut ada beberapa tujuan utama makhluk hidup. Yang pertama, bertahan hidup. Makhluk hidup bertujuan untuk bertahan hidup dengan mencari makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua ada melestarikan jenis. Reproduksi adalah proses penting yang bertujuan melestarikan jenis makhluk hidup. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan dan variasi genetik. Sedangkan reproduksi aseksual yaitu memperbanyak diri tanpa pasangan, contohnya pada bakteri atau tumbuhan tertentu. Yang ketiga, ada mengembangkan diri. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang untuk mencapai potensi penuh mereka, baik secara fisik maupun fungsional, agar mampu menjalankan peran di dalam ekosistem. Yang keempat, ada berinteraksi dalam ekosistem makhluk hidup, saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dalam ekosistem. Yang pertama ada produsen, yaitu tumbuhan, menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Dan konsumen, yaitu hewan atau manusia, yang mengkonsumsi tumbuhan atau hewan lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, pengurai bakteri dan jamur, menguraikan bahan organik menjadi unsur hara. Selanjutnya, ada macam-macam makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia sangat beragam dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenisnya. Berikut ada macam-macam makhluk hidup beserta penjelasannya. Yang pertama, ada manusia atau biasa disebut Homo sapiens. Ciri-cirinya berpikir rasional, menggunakan alat dan berkomunikasi dengan bahasa. Peran dari manusia sebagai pengelola lingkungan, pencipta teknologi, serta memiliki kemampuan sosial dan budaya yang kompleks. Yang kedua, ada hewan atau biasa disebut animalia. Hewan adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau biasa disebut heterotrof. Hewan berdasarkan habitatnya ada yang di darat dan di air. Yang di darat contohnya singa dan gajah dan lain-lainnya sebagainya. Dan contoh dari hewan air yaitu ikan dan paus. Baik, selanjutnya ada hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan yaitu seperti sapi dan kambing. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging seperti harimau atau elang. Dan yang ketiga omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging, yaitu hewan ayam dan manusia. Yang ketiga ada tumbuhan. Makhluk hidup tumbuhan adalah
Autotrof yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Berdasarkan fungsi, produsen menghasilkan oksigen dan makanan menjadi padi dan jagung. Berdasarkan jenis, ada tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan berbiji yaitu mangga dan jagung. Tumbuhan tidak berbiji contoh lumut dan paku-pakuan. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, tumbuh berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa. Baik, mungkin itu saja media pembelajaran yang saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.